selamat malam Mama. Perkenalkan, nama saya Gilbert Grempala dari kelas 12 IPA 2 SMA Swasta Kristen Weka Bubak. Pada video ini saya akan melakukan praktikum untuk menyelidiki perkaratan pada sebuah paku. Nah, dalam menyelidiki perkaratan pada sebuah paku ini ada beberapa alat bahan yang dibutuhkan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan ini yaitu yang pertama ada paku, kemudian ada kapas, selanjutnya ada air suling, kemudian ada cuka, ada plastik, dan kemudian yang terakhir ada 5 buah gelas yang berisi larutan-larutan yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, untuk gelas plastik yang pertama ini berisi air yang merupakan air suling tanpa adanya kapas. Kemudian gelas kedua berisi air yang dicampur dengan kapas. Yang gelas ketiga berisi air asam cuka. Dan yang keempat berisi kapas yang dicampur dengan asam cuka. Dan yang kelima, gelas kelima hanya berisi kapas saja tanpa asam cuka maupun air suling. Nah, untuk mengecek perkaratan ini, kita membutuhkan 5 buah paku yang akan dimasukkan ke masing-masing gelas ini. Nah, paku pertama saya akan masukkan ke dalam gelas yang berisi air suling. Paku kedua akan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dan kapas. Paku ketiga saya akan masukkan ke dalam gelas plastik yang berisi asam cuka. Paku keempat saya akan masukkan ke dalam gelas yang berisi kapas dan asam cuka. Paku kelima saya akan masukkan ke dalam gelas kelima yang berisi kapas saja tanpa air dan asam cuka. Nah, untuk melihat bagaimana proses perkaratan yang terjadi pada kelima paku ini, saya akan mengamatinya selama 3 hari. Baik Mama, berdasarkan hasil pengamatan saya selama 3 hari terhadap paku untuk menyelidiki perkaratan yang terjadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Dari kelima paku tersebut yang menunjukkan perubahan hanya 4 paku, yaitu paku pada gelas 1 yang berisi air suling, paku pada gelas 2 yang berisi air suling dan kapas, paku pada gelas 3 yang berisi asam cuka, dan paku pada gelas 4 yang berisi asam cuka dan kapas. Nah, dari kelima paku tersebut, yang mengalami perkaratan lebih cepat adalah paku pada gelas 3 dan paku pada gelas 4. Nah, dari kelima paku tersebut, yang paling lambat mengalami perkaratan adalah paku pada gelas 5 yang hanya berisi kapas dan ditutupi dengan plastik transparan. Nah, yang mendukung kecepatan perubahan pada paku yaitu yang pertama, karena adanya air. Contohnya pada gelas 1 dan gelas 2. Kenapa air dapat mempercepat perubahan pada paku atau perkaratan? Karena di dalam air terdapat oksigen terlarut, yang mana nantinya oksigen terlarut ini akan dioksidasi oleh logam atau besi atau paku sehingga dapat menyebabkan terjadinya perkaratan atau korosi. Kemudian yang kedua adalah larutan asam atau elektrolit. Contohnya pada gelas 3 dan gelas 4. Mengapa asam dapat mempercepat perubahan atau perkaratan
diakibatkan karena asam merupakan media yang baik untuk transfer muatan, sehingga mengakibatkan elektron-elektron dapat dengan mudah untuk berikatan dengan oksigen di udara, sehingga proses perkaratan akan terjadi lebih cepat. Reaksi perkaratan besi dapat dilihat di bawah ini. Pada persamaan ini, besi atau logam akan berikatan dengan oksigen dan air, yang mana besi ini akan mengalami oksidasi dan oksigen ini akan mengalami reduksi. Hasil dari reaksi ini akan menghasilkan suatu senyawa yang bernama limonin. Nah, senyawa inilah nanti yang akan menyebabkan terjadinya korosi atau perkaratan. Alasan perkaratan besi termasuk ke dalam reaksi redoks adalah karena korosi atau perkaratan besi ini sendiri merupakan reaksi redoks, di mana di dalamnya terdapat logam yang mengalami oksidasi dan oksigen yang mengalami reduksi. Baik Mama, sekian video praktikum saya mengenai penyelidikan perkaratan besi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.